masing untuk membuat tugas karena takut dihukum guru. Ini merupakan bagian motivasi eksternal, artinya dari luar, bukan dari dalam diri. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Seperti itu. Dari hal yang kecil, bisa saja kita minta tolong, misalnya sama murid, kita minta tolong, nak silakan angkat sana, ada upahnya pak. Nah, itu kan udah mulai kita dengar seperti itu. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri. Perilaku manusia dalam teori ini, jika untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi internal. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini dalam kelas kita membuat peraturan. Tetapi dalam kenyataan saat ini di kurikulum Merdeka ini, ada diperkenalkan tentang keyakinan kelas. Sebelum masuk ke keyakinan kelas, tentunya Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Delmalia, bahwa keyakinan kelas ini berawal dari kesepakatan kelas. Ada kesepakatan antara guru dan siswa yang berasal dari siswa. Kita tanya siswanya, kira-kira dalam proses pembelajaran kita, apa saja yang akan kita sepakati? Kita menunggu dari siswa. Selama ini kalau peraturan biasanya kita yang menentukan, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak boleh terlambat, seperti itu. Ini diberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya. Tujuannya apa? Apabila ada kesepakatan, siswa ini akan termotivasi. Kalau semuanya dari kita, dari sebagai seorang guru, kita buat peraturan misalnya 1-5. Ternyata ada yang terbebani sama siswa, makanya siswa kita beri ruang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan apa saja yang menjadi kesepakatan kita di dalam kelas. Kemudian baru kita gabungkan, kita berkolaborasi dengan siswa. Selanjutnya kita buat menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, peraturan kelas tadi yang kita jadikan menjadi kesepakatan kelas akan menjadi keyakinan kelas. Jika setiap kelas sudah seperti itu, akan membuat lingkungan yang positif. Selanjutnya akan menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungan sekolah. Itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Yang bagian seperti ini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu sudah menjadi rutinitas kita juga. Menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selanjutnya aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kesepakatan kelas yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat dalam belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira sebelah mana ya Bapak Ibu? Antara keyakinan, antara kiri dengan kanan. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang kiri apa? Ya, yang kanan. Karena keyakinan kelas ini lebih abstrak, artinya lebih mendalam dibandingkan dengan yang sebelah kiri ini. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, kalau sebelah sana, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi nanti dalam penerapan di sekolah, kita di setiap kelas diharapkan seperti itu. Ini harapan kita. Artinya kita buat nanti dalam karton disediakan oleh sekolah. Kemudian kita buat kesepakatan-kesepakatan yang menjadi nilai-nilai yang dipercaya di dalam satu kelas. Seperti itu. Ini salah satu contoh yang kami simulasikan, Bapak Ibu. Jadi siswa ini diberi kesempatan untuk menuliskan pada karton yang kita sediakan apa saja yang ingin disampaikannya dalam proses pembelajaran. Ya, selanjutnya ada hukuman.
hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, di mana anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian anak ini tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan, dan hanya murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Seperti itu. Itu bisa saja terjadi dalam suatu lingkungan sekolah. Misalnya anak terlambat, ketika anak terlambat, kita berikan hukuman. Itu sudah hal yang biasa. Perbedaannya dengan konsekuensi, di mana konsekuensi ini adalah sudah terencana atau sudah disepakati secara bersama antara murid dengan guru. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita pahami tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi. Mari kita jawab secara bersama-sama. Kita lihat Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Pernah nggak kita melakukan seperti itu Bapak Ibu? Jadi seperti ini, ketika siswa datang terlambat, kita menyuruh siswa mencatat dalam buku, saya tidak akan datang terlambat, atau saya akan selalu mengerjakan PR. Kalau mencatat tidak pernah, tapi mengikrarkan 5 kali. Ya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya, Bapak Ibu, ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Nanti kita jawab bersama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk membuka sepatu seharian di sekolah karena tidak mengharapkan sepatu hitam. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, kita lihat secara bersama-sama. Jadi kita lihat mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Jadi untuk menandainya, antara hukuman dengan konsekuensi, kalau hukuman itu tidak terlibat dengan keadaan. Artinya seperti ini. Anak terlambat, apa hubungannya dengan mencatat 100 kali? Berarti itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Sama juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, di beberapa sekolah yang kami lalui, dia bisa saja datang terlambat langsung push up. Ternyata itu adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, itu perbedaannya. Setelah siswa tersebut mencoret-coret, kan disuruh ganti. Hal apa? Ya yang sama dengan buku tersebut. Nah, itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, tepat sekali Ibu. Kemudian murid disuruh untuk membuka sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, kalau di sini istilahnya kaki ayam. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ada kaitannya yang tindakan yang diberikan dengan mata pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan. Nah, ini berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Begitu. Ya, Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi kita lihat secara bersama. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk dalam jangka waktu yang lama. Diingatnya sampai tua, kan seperti itu. Ketika seorang guru menghukum,
masih terbekas dalam jangka waktu yang panjang. Anak membenci kedisiplinan. Ketika anak disiplin pun hanya dengan berat hati karena takut tadi dihukum. Atau sama dengan paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jika ada hukuman, takut dapat hukuman, anak ini rata-rata berbohong. Jadi seperti yang disampaikan pemateri kita Pak Faisal tadi, anak bisa berbohong karena itu tadi, untuk menyembunyikan sesuatu. Selanjutnya, ada rasa marah, rasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan dan merasa tak dihargai. Bedanya dengan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Ya, memang anak tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut, tapi waktunya hanya terbatas. Seperti itu. Anak menghargai disiplin, kemudian dari stimulus ketangkapan, mendorong anak agar mudah menyisihkan diri. Selanjutnya, konsep diri yang baik. Kemudian dalam konsekuensi ini, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara waktu saja. Satu hal yang baru yang kita anggap sebagai solusi antara hukuman konsekuensi yaitu restitusi. Jadi yang ingin diterapkan dalam budaya positif kita adalah restitusi. Seperti apa restitusi? Di sini sama-sama kita lihat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, ketika peserta didik berbuat kesalahan, maka guru dapat membimbing, membuat evaluasi diri tentang cara untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka dapat kembali ke komunitas dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Selanjutnya, penghargaan yang menghukum atau dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, menurut beberapa jurnal kemudian penelitian dijelaskan bahwa penghargaan yang kita berikan sama nilainya dengan hukuman yang diterima oleh seseorang. Ketika kita memberikan penghargaan, ternyata sama dengan memberi hukuman. Itu penelitian. Bagaimana maksudnya? Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam proses pembelajaran setelah selesai ada evaluasi, kemudian kita memberikan siswa juara 1, juara 2, juara 3. Di sini dijelaskan penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, orang tua sudah berharap, siswa sudah berharap, mudah-mudahan saya dapat juara. Ternyata tidak dapat. Kemudian, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa ya? Nggak dapat juara 1. Ada juga masalahnya. Yang mendapat juara pertama mulai berpikir. Misalnya, di semester 1 dapat juara 1. Di semester 2 sudah mulai berpikir, dapat nggak ya juara 1? Kemudian orang tua, kalau nggak dapat bagaimana nanti? Jadi ada perasaan dihukum oleh penghargaan tadi. Seperti itu. Jadi dalam konsep sekolah kita nanti, ini pernah disampaikan oleh pengawas kita Pak Wardi yang sistem ranking, tetapi belum terlaksana. Mungkin dari proses teori-teori yang seperti ini dijelaskan bahwa ternyata penghargaan itu bisa saja menghukum. Jadi siswa yang pertama juara 1 bisa saja melakukan apapun agar mendapat juara tadi, mulai dengan berbohong, menyontek, dengan berbagai cara agar bisa mempertahankan juara 1 tadi. Itu konsepnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Perilaku menunjukkan adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jika ada siswa yang tidur di kelas, berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Misalnya anak-anak bolak-balik ke kantin, itu jelas dalam jam pembelajaran.
langsung disampaikan, Pak boleh permisi, saya mau ke kantin. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Tinggal kita mengarahkan, oh jadwalnya seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian ini udah bagian-bagian terakhir, posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol yang dilakoni guru dalam kehidupan di sekolah. Yang pertama penghukum. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Delmania. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Dalam hal ini yang diharapkan kepada kita semua, kita masuk pada bagian posisi kontrol guru, yang diharapkan adalah posisi manajer. Ya, tadi sudah ada pembahasan ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya ada praktek pemahaman tentang penerapan di segitiga restitusi di sekolah dengan membuat skenario. Kemudian murid akan memberikan tanggapan reflektif. Ya, seperti yang disampaikan Kodel tadi, misalnya ketika dalam suatu proses pembelajaran, anak-anak ini mengumpulkan karya ke depan. Ternyata ada karyanya, kan beraneka ragam, tergantung minat siswa. Ketika siswa ini mengumpulkan tugas, diambil temannya, dilihat, cantik kali tugasmu, seperti rambut ayam, katanya, seperti bulu ayam. Terakhir jatuh. Karena jatuh, teman kelompoknya langsung menyerbu. Itulah skenario-nya. Bagaimana seorang guru bisa menyelesaikan suatu permasalahan? Apabila kita pada posisi guru, maka kita harus menerapkan segitiga restitusi. Bukan menghukum. Kemudian tidak ada konsekuensi. Di sini kita menerapkan segitiga restitusi. Anak yang berkelahi ini kita panggil ke ruangan, kemudian kita sampaikan. Misalnya yang pertama, mulai dari menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ketika kita menyampaikan seperti itu, anak tadi yang emosinya memuncak bisa mulai meredam. Artinya bukan kenapa kamu melakukan itu, tangan main. Nah, itu tidak boleh. Dalam hal segitiga restitusi ini disampaikan bahwa kita harus menstabilkan identitas dulu, menenangkan siswa dengan cara apa? Dengan kalimat-kalimat yang kita keluarkan dan kita sampaikan ke anak bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Sah-sah saja ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya masuk ke validasi kebutuhan. Langsung saja kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi anak yang berkelahi tadi kita tanya, kenapa kamu pasti ada alasan kenapa melakukan hal itu. Jadi anak yang berkelahi menyampaikan, ya Pak, saya sangat tertarik dengan karya teman-teman saya, kan lucu dan unik Pak. Makanya saya ambil, ternyata tidak sengaja jatuh. Seperti itu. Ketika kita validasi, ketika sudah kita validasi tindakan tersebut, maka masuk kepada menanyakan keyakinan. Setelah anak mengakui, kita tanya keyakinannya. Seperti apa kira-kira? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi jawabnya, ya Pak, saling menghargai. Nah, itu yang kita inginkan. Kemudian bertanggung jawab. Jadi anak yang merusak tugas kelompok temannya, kita tanyakan kembali, kalau keyakinan kita adalah tanggung jawab, apa yang harusnya kamu lakukan? Ya Pak, nanti saya perbaiki. Nah, kemudian para karya tadi dilem kembali, kemudian sudah bagus diserahkan ke temannya. Apakah ada masalah setelah itu? Ya, dalam penerapan segitiga restitusi, insya Allah kedua anak ini tidak akan berkelahi lagi dalam sekolah, kemudian atau melanjutkannya di luar. Tidak, selesai sampai di situ. Semua anak jadi berteman, jadi akrab kembali, seperti itu. Ya. Ya Bapak Ibu, penerapan budaya positif diharapkan di sekolah kita, yaitu menumbuhkan budaya positif melalui sosialisasi dengan rekan sejawat dan murid di sekolah. Kemudian
berkolaborasi dengan murid dalam membuat keyakinan kelas sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dari 5 posisi tadi, posisi yang diharapkan oleh kita secara bersama, yaitu posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Selanjutnya menerapkan segitiga restitusi dengan mendorong murid untuk mencari solusi dan memperbaiki perilakunya. Demikian Bapak Ibu penjabaran dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Kami masih dalam proses pembelajaran dan berbagi bersama rekan sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.